Selamat pagi, kita masih di Bandung. Kita mau menuju ke Jakarta, kemudian kita mau ke Palembang. Semoga aman. Bismillah. Selamat pagi, kita masih ada di Bandung ini. Kita hari ini menuju Jakarta dulu, karena besok tuh ada acara di Palembang. Bismillah. Dari Bandung yang memeluk mimpi dalam kabut pagi, kota diapit pegunungan dengan sejuta senyum hangat penduduknya. Jalan berkelok membawa kita ke puncak yang megah, di mana hamparan kebun teh menari lembut bersama angin. Di ketinggian, awan seolah bisa diraih dengan jemari. Kesejukan menyusup hingga ke jiwa, menjadi obat penat. Tiba di Bogor, kota hujan dengan rahasia masa lalu, kebun raya menjadi saksi bisu sejarah panjang Nusantara. Hingga akhirnya gemerlap Jakarta menyambut, gedung-gedung tinggi menantang langit, kota yang tak pernah lelap. Perjalanan ini, lukisan indah keberagaman Indonesia, dari keteduhan alam hingga detak jantung metropolis. Satu perjalanan, sejuta cerita yang terukir abadi. Jakarta jam berapa deh? Jam 5.48. Udah kayak gini deh. Gimana gak stres ya orang Jakarta ya? Welcome to Jakarta. Selamat pagi, ini pasar Mester ya, ini pasar terkenal banget ini. Jadi dari zaman Belandanya udah ada. Melangkah di Jatinegara, kau seolah menyusuri lorong waktu Master Cornelis. Dari hiruk-pikuk pasar Jatinegara yang legendaris hingga bangunan tua yang masih berdiri anggun, menyimpan kisah masa lampau. Di sini, perpaduan budaya Betawi dan Tionghoa menari bersama jejak kolonial Belanda. Arsitektur kuno berbisik tentang zaman keemasan, ketika Master Cornelis menjadi kawasan elit di pinggiran Batavia. Dengar alunan sejarah dalam setiap sudut jalanan, rasakan kehangatan warga lokal yang tetap menjaga tradisi di tengah modernitas ibu kota. Jatinegara, tempat masa lalu dan kini berpadu dalam harmoni sempurna. Surga tersembunyi dengan sejuta cerita di timur Jakarta. Ini di jembatan Belanda nih. Pola nih. Jadi di sini diresmikan proklamasi ini. Saksi bisu kemerdekaan. Di antara riuh derap perjuangan berdiri dengan anggun, gedung proklamasi, dahulu kediaman Laksamana Maeda di Pegangsaan Timur. Dindingnya menyimpan bisikan semangat para pejuang muda. Pagi itu, 11 Agustus 45, angin seakan menahan napas. Saat tangan Bung Karno yang gemetar menggenggam teks sederhana, di teras rumah yang kini menjadi kenangan abadi. 2 menit yang mengubah sejarah bangsa, 2 kalimat yang memutus rantai penjajahan berabad-abad, dan gedung ini menjadi saksi bisu kelahiran Indonesia. Kini, meski wujudnya telah berubah menjadi Taman Proklamasi, semangatnya tetap abadi dalam jiwa setiap anak bangsa, seperti nyala obor kemerdekaan tak pernah padam di telan zaman. Ini Cikini. Di sudut Jakarta yang berdetak kencang, tersembunyi sebuah permata bernama Cikini. Seperti lembaran buku sejarah yang terbuka, kawasan ini menyimpan kisah-kisah indah masa silam. Gedung Cikini berdiri megah bagaikan penjaga waktu, dengan arsitektur Art Deco-nya yang memikat mata, mengisahkan kejayaan tahun 97 yang tak pernah pudar. Taman Cikini berhampar hijau, seperti permadani zamrud yang memeluk kenangan. Pepohonan rindangnya berbisik tentang era kolonial, menceritakan jejak langkah para pejuang dan seniman yang pernah berpijak di tanah suci ini. Rumah-rumah kolonial yang berusia lebih dari seabad berdiri dengan anggun, jendela-jendelanya seperti mata yang menyaksikan perubahan zaman. Dinding-dinding tua itu menyimpan gema tawa para budayawan yang pernah berkarya dengan penuh jiwa. Kini di antara hiruk-pikuk modernitas Jakarta, kawasan Cikini tetap memancarkan pesona. Masa lalu dan masa kini berpelukan mesra, menciptakan harmoni yang mempesona di jantung ibu kota. Ini namanya Monas. Tugu Monas, pilar kejayaan Indonesia. Di jantung Jakarta yang penuh detak, menjulang Monas dengan anggunnya.
Saksi bisu perjalanan bangsa mencakar langit dengan keemasan tugu yang memantulkan mentari pagi. Setiap jengkal tubuhnya menceritakan kisah perjuangan, dari dasar hingga api abadi yang tak pernah padam. Seperti semangat para pahlawan yang tetap menyala dalam ingatan setiap anak bangsa. Di kakinya terhampar taman luas, tempat di mana sejarah dan budaya Indonesia berkelindan dalam harmoni. Tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam pelukan Ibu Pertiwi. Monas bukan sekadar monumen batu dan emas. Ia adalah puisi visual tentang keberanian, tentang mimpi kemerdekaan yang kini menjadi nyata. Mari kita renungkan keagungannya, sambil menghirup udara kebebasan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata pahlawan kita. Di antara riuh rendah ibu kota, berdirilah ia dengan anggun dalam balutan putih suci Istana Merdeka. Saksi bisu perjalanan bangsa yang mengalir dalam setiap sudut ruangnya. Di belai angin cerita panjang sejak 1996, dindingnya berbisik tentang perjuangan dan kemerdekaan. Di sini, arsitektur kolonial berpadu dengan jiwa Nusantara dalam harmoni sempurna. Taman-taman hijau memeluk bangunan megah, menciptakan oas kedamaian di tengah kota. Setiap ukiran, setiap tiang, merangkai syair kebanggaan yang tak lekang oleh waktu. Istana Merdeka bukan sekedar rumah negara. Ia adalah lukisan batu yang melantunkan keagungan Indonesia dalam setiap helai nafasnya. Di sudut Jakarta yang tenang, tersembunyi sebuah taman kenangan, Museum Taman Prasasti, di mana waktu seolah berhenti dalam pelukan pepohonan rindang berusia ratusan tahun. Berbisik tentang kisah masa lalu, menyimpan fragmen kehidupan yang pernah singgah di bumi Batavia. Keindahan yang memikat mata, berpadu dengan keheningan yang menyejukkan jiwa, menciptakan harmoni antara dua dunia yang berbeda. Museum Taman Prasasti menjelma menjadi visual tentang warisan sejarah yang abadi. Tempat di mana masa lalu tidak hanya dikenang, tetapi dihormati dan dipelajari. Dalam kesunyian tamannya, kita diajak merenungkan perjalanan Jakarta yang panjang, sebuah kota dengan jiwa yang tak pernah mati, terus bercerita melalui prasasti yang tetap menjaga memori kolektif bangsa. Kopi Nako Monas, tempat nongkrong estetis dan nyaman di Jakarta. Dengan lokasi strategis, terletak di Jalan Abdul Muisno 20, Petojo Selatan, tempat ini mudah dijangkau dan cocok untuk melepas penat setelah beraktivitas. Tampilan konsep unik, dengan 3 bangunan utama, Pajajaran, Daur Baur, dan Amboja, Kopi Nako Monas menawarkan suasana yang berbeda di setiap sudutnya. Pilih area dalam ruangan yang cozy atau outdoor yang santai, semuanya Instagramable. Dari kopi spesial hingga minuman non-kopi, semuanya tersedia dengan harga terjangkau. Jangan lupa cobain makanan ringan dan beratnya yang lezat. Tempat nongkrong ideal, cocok buat kumpul bareng teman, meeting santai, atau sekadar menikmati me time sambil menyeruput kopi favorit. Ini tadi kita udah start. Gua hanya bisa ngomong sama Adinda Susan. Ya. Ya, ini gua lagi on kamera. Kita sudah keluar dari tempat tikung tadi. Tadi gua lewat sini deh kayaknya deh. Ada galian. Terus kita planningnya sekarang ketemu tempat Pak DAB. Ya. Pak DAB, terus kita langsung ke Merak. Terus then goes to tempatnya Om Sudar. Kita ada di mana, di Shell mana nih? Shell di apa namanya? Grogol, dekat rumah sakit jiwa itu. Tigun bautnya lepas, baut Kapolri. Jadi lagi dicariin baut sama masnya nih. Untung masnya banyak stok baut. Jadi kalau kemana aja mesti siap. Ya dulu. Bautnya copot. Ya begitulah. Benar-benar aman. Pakai Loctite, ada Loctite nggak mas? Ada Loctite nggak? Oke, jadi gini ceritanya ya. Kita update lagi nanti. Nah ini Trisakti. Ini Grogol dulu ya, Grogol dulu. Sekarang jadi terminal yang bagus. Dulu kayaknya nggak terlalu rapi kayak gini deh. Nah ini perempatan di Grogol nih.
sampai di kota Tangerang nih. Lo mesti tahu Tangerang tuh ini dia kotanya. Di tanah yang disentuh angin laut, bermulalah cerita yang tak pernah usai. 4 abad silam, di pertemuan dua sungai, lahirlah mutiara bernama Tangerang. Benteng Makassar berdiri megah, menjaga mimpi-mimpi yang terpendam. Masjid Al-Azam bernyanyi dengan nada Tionghoa Betawi, melukis harmoni dalam doa. Waktu mengalir seperti cisadan yang tenang. Pasar lama bercerita dengan aroma rempah dan tawa pedagang. Laksa Tangerang menghangatkan jiwa, seperti pelukan ibu yang tak pernah hilang. Kini langit Tangerang dijahit oleh mimpi-mimpi tinggi. Namun akar sejarah tetap berdetak di setiap sudut jalan. Masa lalu dan masa depan berpelukan mesra. Tangerang, kau adalah puisi yang ditulis angin, dibaca mentari, dan dikenang hujan. Dari benteng tua hingga menara kaca, kau tetap cantik dalam setiap musim waktu. Oh, keren ya. Nah ini sebutannya pintu air nih. Oh, keren. Ya. Kayaknya gue sering lewat sini cuma nggak tahu namanya apa ini. Tembusnya perimeter belakang bandara. Ini waduknya di sebelah kanan sini kali. Oh, ini pintunya di sebelah Ya kanan ini, ya. ini peninggalan Belanda nih. Oh, oke, keren ini ya. Ya, pintu air 7 kalau Oh. nggak salah. 7 atau 10 ya lupa. Iya. Ya. Di sini kan itu sih yang legend sampai dari dulu katanya nama sebutan itu nasi jagal. Oke. Di antara hiruk pikuk Tangerang, tersimpan rasa yang berbisik tentang masa lalu. Nasi jagal seperti puisi lama yang ditulis dengan api dan waktu. Sejak fajar kolonial menyapa bumi Tangerang, hidangan ini menjadi teman setia para pekerja keras. Dalam setiap mangkuk tersimpan doa-doa leluhur dan keringat generasi. Emas yang lahir dari tulang yang mendidih berjam-jam, memeluk nasi putih seperti pelukan hangat. Daging yang lembut berdansa sementara bawang goreng bertabur bagai emas di atas kanvas rasa. Nasi jagal bukan sekadar hidangan, tapi sajak kehidupan yang tertulis dalam mangkuk. Rasakanlah cerita Tangerang dalam setiap suapan. Nasi jagal itu berapa duit ya? Sekitar 15 sampai 25 ribuan lah. Oh, nggak terlalu mahal ya? Lahiran itu nggak terlalu mahal. Dan nasi jagal ini bisa disantap jam berapa saja? 24 jam yang di kawasan tadi ya. Jadi dia kayak soto, bisa dimakan pagi, makan Betul. siang, makan sore atau Betul. malam. Betul. Oke. Ini sungainya bersih ya? Tapi kalau lagi datang hujan deras, Ah. lumpur naik, tok lah. Oke. Di balik hiruk pikuk kota, tersimpan permata yang terlupakan. Mau, di mana langit memeluk sawah dalam bisikan angin yang lembut. Cisadan mengalir seperti syair kuno, menenun cerita di antara rerumputan yang menari. Hijau yang tak pernah lelah menyapa mata, menyembuhkan jiwa yang lelah akan beton. Rumah-rumah kayu berbisik tentang masa silam, di mana tradisi Betawi mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Setiap sudutnya menyimpan doa-doa leluhur, setiap jejaknya melukis sejarah yang tak tergantikan. Mau, bukan sekadar tempat, tapi puisi yang hidup. Datanglah, rasakan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Kenapa Dinda? Tandanya merah. Tandanya merah. Jadi dari kapan tuh kejadiannya tuh? Barusan nih, 4 kilo Oh, di dekat belakang. sini malah. Iya. Oh, oke. Jadi ini motor dibawa dari Purworejo sampai Jakarta aman. Terus dari Jakarta di Merak di deket-deket sini nih, baru ngedip airnya. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Tapi ini lagi dicariin radiator nih. Buat nambah-nambah. Ada Timex 1. Udah biru. Halo, oi. Oke. Ya, itu lagi mau cari air aja. Halo. Nah, ini kita sudah sampai di pelabuhan. Merah, gerbang impian yang membuka sayap biru Selat Sunda. Di sini, waktu berhenti sejenak. Kapal putih berlayar menyusuri lukisan Tuhan. Air zamrud berkilau. Langit memeluk laut dengan lembut. Ini kita di pelabuhan nih. Dari kita kan ya. Dan ke pelabuhan berikutnya adalah kapal.
Angin bisikkan dongeng masa lalu. Krakatau tidur di cakrawala, menyimpan rahasia letusan zaman. Camar-camar putih menari, melantunkan lagu kedamaian yang tak bersuara. Bakauheni menyambut dengan senyum emas sunset. Tanah Siger membentangkan permadani hijau, mengundang jiwa untuk menyatu dengan alam. Di sini antara dua pulau, antara mimpi dan kenyataan, Indonesia berbisik, selamat datang di rumah yang tak pernah sepi keajaiban. Ini udah rapat nih, mudah-mudahan kelihatan gambarnya. Sampai Bandar Lampung, sampai Lampung, Papua. Selamat pagi Sumatera. Tuh, Bendara Siger, mudah-mudahan kelihatan.